Let's spill the tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Politicast episode ke-6 dengan segmen Islamic Insight. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi semua yang merayakan. Nah, kalian pasti pernah dengar nih sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku perkenalkan diri. Aku namanya Pratista Arifiani dari kelas 7C, selaku host yang akan membimbing kalian semua pada kegiatan podcast hari ini. Nah, tentunya hari ini aku gak sendirian aja, bakal ada sebuah gestar yang menarik banget yang bakal bantu dalam menjelaskan kegiatan keagamaan yang belum lama terjadi. Nah, kira-kira siapa nih gestarnya? Drum roll please. SKI Politicast. Nah, sebelum kita mulai topiknya, ada baiknya kita slogan dulu nih. Udah pernah dengar nih spill the tea? Udah pernah dengar ya? Pasti ya. 1, 2, 3. Let's spill the tea. Cheers dong, cheers, cheers. Yeay. Biar enggak. Ya dasar. Biar enggak gugup juga. Oke. Nah, sebenarnya hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Perkenalkan dulu dong. Narasinya siapa? Bener banget. Tak kenal maka tak sayang ya, guys ya. Bener. Pertama kenalin, aku adalah Arista Wahida Putri, biasa dipanggil Arista dari kelas 8A. Aku di sini sebagai narasumber bareng sama siapa? Aku Kansaros Madani Izati Hasana dari kelas 7B. Aku sama kayak Kak Arista sebagai narasumber. Halo semuanya, nama aku Citra Mega Ayu Kartika dari kelas 7C. Aku biasanya dipanggil Cicit, sama kayak Kak Arista dan juga Kansa. Aku di sini sebagai narasumber. Yeay, dari kanan gitu. Narasumbernya nih ya berarti. Tadi topiknya. Sebenarnya kita mau bahas apa sih? Sebuah kegiatan keagamaan yang belum lama berlalu. Kira-kira apa nih, Kak? Sering dengar Masih nggak ada sih? pada tahu nggak sih? Kalian pernah dengar nggak yang kayak apa tuh, Kak? Itu loh yang di itu masjid. yang di masjid Yang itu. speaker Allahu Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ini tuh kita semua umat muslim pada merayakan hari keagamaan besar Islam ya, yang disebut Idul Adha. Yes, bener banget. Jadi hari ini kita bakal bahas Idul Adha. Nah, sebenarnya Idul Adha sendiri itu apa sih, Kak? Dan kenapa spesial banget nih, banyak banget orang itu merayakan gitu, terutama yang umat muslim ya pasti merayakan. Idul Adha itu adalah salah satu kegiatan keagamaan hari besar umat Islam yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Itu tuh diperingati dengan kegiatan berkurban, teman-teman. Yes, bener banget. Yang 9 sapi itu ya guys, pasti kalian udah tahu karena kemarin itu berapa hari lalu nih, Kak? Berarti terjadi tanggal berapa? Jadinya tuh tanggal 10 Dzulhijjah atau kalau tahun ini tuh tanggal 17 Juni. Nah, ya berarti tanggal 17 Juni itu kan pasti ada yang namanya sholat Id ya, Kak ya. Ada sholat Id Idul Adha dan juga ada penyembelihan sapi yang biasa disebut sebagai kurban, gitu kan, Kak? Bener banget. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa bisa terjadi kegiatan Idul Adha ini, Kak? Sebenarnya sejarahnya apa sih, Kak? Iya, banyak loh sejarahnya. Ya, asal-usulnya nih. Usulnya itu jadi pertama zaman dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi ya. Iya. Kayak diperintahkan oleh Allah gitu untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Siapa tuh? Nabi Ismail. Nah, itu kan pertama kali mimpinya tuh datang pada tanggal 8 Dzulhijjah di kalender Hijriah. Nah, waktu itu kan pasti Nabi Ibrahim merasa cemas ya. Ya, Pak, anaknya mau dibunuh. Maksudnya kayak dan bingung juga nggak sih, Kak? Gak dibunuh. Iya. Pasti kan juga bingung nggak sih, Kak? Mikir ini tuh sebenarnya mimpi beneran yang dari Allah atau dari iblis yang Iya, pasti ragu juga kan. sebenarnya tuh mimpi tuh ada berapa jenis sih, Kak? Ada dua. Dua ya. Dari Dari jin sama dari Allah. iya, oke. Karena kan Nabi Ibrahim waktu itu juga masih ngarep ini sebenarnya dari jin atau dari Allah sih. Ya takutnya kalau dari jin kan malah jadi hal yang tidak diinginkan ya pasti ya. Pasti kan Terus diabaikan lah sama Nabi Ibrahim berhari-hari sampai mimpi itu berulang kali datang sebanyak 3 kali sampai di tanggal 10 Dzulhijjah itu yang biasa kita rayain sebagai Idul Adha. Jadi 10 Dzulhijjah nih ya, Kak, ya Idul Adha itu. Mimpinya tuh datang sebanyak 3 kali ya kan? Iya benar. 10 Dzulhijjah itu kita merayakan
Nabi Ibrahim ya waktu itu Iya. menyembelih Menyembelih anaknya, anaknya sendiri. tapi tiba-tiba berubah jadi apa sih? Jadi domba sih. Jadi domba. Nah jadi dombanya itu sebenarnya datang dari mana sih? Kan awalnya kan yang mau disembelih kan Ismail, kenapa bisa tiba-tiba jadi domba? Dari surga nih, Allah tuh mau mengganti karena ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjalankan perintahnya. Taat ya kak ya, Mereka juga ikhlas dan Iya. ikhlas. Akhirnya Allah mengganti dengan domba tersebut yang didatangkan dari surga. Gitu, bener-bener ini peristiwa yang mengharukan. Iya, ada cerita tersendiri pasti ya kak ya, ada maknanya. Ada maknanya. Jadi memang makna lengkapnya itu apa sih kak tentang Idul Adha ini? Kenapa harus ada Idul Adha? Manfaatnya apa gitu? Ada banyak banget. Yang pertama itu keikhlasan. Ada yang kepatuhan juga ya. Ada ketaatan sama Allah juga. Ada bersyukur juga atas nikmat yang diberikan. Iya. Kan kita harus bersyukur. apa ya namanya menyumbangkan materi seperti Iya. uang gitu Iya. untuk berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah Ya, ini. bentuk syukur kita ya kak ya. Kita kan pasti itu juga mengundang kita yang berbagi kepada orang lain ya. Kan kita orang lain senang kita ikut senang gitu kan. Jadi kan kita berbagi kurban kepada orang yang mungkin kurang mampu seperti itu. Iya, dagingnya itu juga bermanfaat ya, Iya, pasti sebagai bermanfaat. bahan pangan untuk Iya, sesama. Dan selain makna-makna tersebut tuh ada juga makna sosial loh yang ada. Oh iya iya. Iya benar. Iya, itu meningkatkan rasa solidaritas kita sama umat Oh Islam. iya. Gitu. Solidaritas itu dalam bentuk apa nih kak contohnya? Dalam bentuk apa yang namanya kayak saling bantu membantu. Iya. Kalau menolong. dagingnya itu kan bisa aja juga dibagikan gitu. Oh iya, benar bagian pasti nggak beli sendiri juga Iya, ya pasti benar. orang lain. Oke. Iya gitu. Makanya banyak banget makna yang ada gitu. Kita tentu harus bersyukur ya teman-teman. Ya sebenar banget dan sebenarnya itu kan kalau dalam cerita kan dicontohkan domba nih kak. Nah tapi kalau misalnya sekarang itu sesuai perintah Allah itu yang diperbolehkan tuh hewan apa aja nih kira-kira? Aja sih. Ada 5 nih. 5. Domba, ada juga kambing, habis itu sapi, ada Domba. unta, terus kerbau. Udah disebut belum? Nah berarti itu tergantung kondisi alam dan juga tergantung daerahnya juga ya berarti ya kayak misalnya populasi yang ada di setiap daerah-daerahnya. ya kayak misalkan kita di Indonesia sama di luar negeri kan beda misalnya kayak di Arab tuh berarti bisa pakai unta gitu kan ya. Kalau di Indonesia memang familiarnya pakai sapi sama kambing. Iya. Tapi Jarang kan banget gak sih lihat kerbau gitu disembelih? nggak perlu lihat. Iya, padahal banyak nggak sih kalau di Indonesia tuh sebenarnya kerbau. kerbau. Tapi Lumayan sih. lumayan banyak. Cuman aku kepikiran kalau misalnya memang kerbau yang disembelih itu bisa lama-lama punah karena kan nggak Oh, se- iya, nggak sebanyak sapi. sapinya, sapi. Iya, nggak sebanyak Iya. sapi. Iya benar. Mungkin itu ya alasannya. Nah itu kan penyembelihan ini kan mungkin punya orang tuh banyak punya sudut pandang apakah ini hal yang baik apakah hal yang buruk itu sebenarnya kan perintah Allah itu kan pasti memiliki makna yang baik. Itu tuh ada pada Al-Quran atau hadis atau ada pada apa? Iya ada dalilnya. Oh dalilnya di mana itu? Kak? Surat Al-Kausar ayat 2. Bunyinya apa tuh, Bunyinya Kak? tuh fasoli lirabbika wanhar, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti sudah valid ya Kak, pasti ada kalau di Al-Quran tuh ada. Dan diturunkan dari Allah langsung ya gitu. Jadi itu memang anjuran dari Allah untuk umat muslim ya, yang bagi yang mampu, karena ada hukumnya juga. Sunnah wakat. Soalnya apa Kak? Apa cek? Yang mana? Waduh, nggak tahu nih Sunnah apaan. wakat itu adalah apa ya? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat yang sangat dianjurkan. Berarti kalau kita mampu sebaiknya ya Kak sangat dianjurkan. Tapi Ini ini juga hukum kalau hukumnya tuh juga makruh juga ya. Ada makruh yang- kalau ya mampu tapi dia tidak menjalankan kurban itu hukumnya makruh. makruh itu Ada beda. juga hadisnya. Kalau misalnya ada orang yang mampu tapi dia nggak berkurban itu kayak istilahnya nggak boleh ke masjid gitu loh. Oh iya. Iya. Aku baru tahu. Nah, berarti kan ini kan hukumnya sangat dianjurkan nih ya. Berarti kalau dari Politika sendiri tuh ada nggak kegiatan ini? Karena kan mayoritas di sini kebetulan muslim ya tahun ini ya. Dari angkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kayak kebanyakan muslim. Ya, nah itu berarti ada nggak nih kegiatan di Politika? Tentunya Ada dong. Udah tradisi atau baru tahun ini? tradisi. Jadi sebelum tahun ini memang udah dilakuin nih. Oh, Bakti sosial SMP Negeri 5 Yogyakarta ini tuh kemarin di sosial gitu ya. Kemarin baru dilakuin tanggal 18 ya sampai tanggal 19. Oh, berarti tuh dari awal akhir tuh berarti tanggal berapa sih
yang SKI ini mengurusi kegiatan bakti sosial? 3 hari ya? 3 hari sampai sekarang ada di sekolah. Oh, jadi hari ini juga masih termasuk nih kegiatan bakti sosial. Jadi tahun lalu itu bakti sosial SMP 5 tuh ngadainnya tuh di Gunung Api Berbangga di Gunung Kidul. Nah, tahun ini nih, tahun ini di mana? Kalau tahun ini ada di Desa Kayen, Pajangan Bantul. Wih, keren banget. Berarti itu gimana runtutan kegiatannya? Berarti kalian itu nginep di sana? Iya. Dari tanggal 18 sampai tanggal 19 kita benar-benar seru ya nginep di sana. Kayak nginep, berarti itu berangkat dari sekolah pulang ke sekolah gitu? Iya. Oh gitu. Kira-kira lika-likunya apa nih kalau kata anak zaman sekarang tuh lika-liku? Apa Itu gitu? kita berangkat tuh tanggal 18 pas sore ya. Iya. Sampai sana tuh udah maghrib. Terus di sana kita sholat tentunya, terus makan juga. Iya, makan. Terus itu ada pengajian. Nah, kajian malam ini puncak acaranya. Oh gitu. Juga Berarti kegiatan apa tuh? Fun fact ya sebenarnya. Apa? Di desa itu tuh ada rumahnya Pak Security. Oh iya. Iya. Dari SMP. Iya. Makanya kita diundang ke sana. Nginepnya pun di rumah. Iya. Iya. Di rumahnya jadi bukan kayak bukan di penginapan hotel gitu bukan? Bukan. Depannya tuh kayak ada rumah kosong dan kita tinggal di situ. Iya, rumahnya tuh kayak dikontrakin gitu dan belum ada yang kontrak ya. Oh belum ada, jadi itu kosong bisa kalian itu. Mbak tuh berapa orang tuh yang nginep di rumah? Banyak banget karena dari PAWI juga personilnya dari perwakilan SA itu banyak. Itu guru-guru yang ada pendamping nggak ada? Ada. Berarti itu dari guru-guru keagamaan aja atau ada dari berapa banyak nih guru yang ikut? Ada guru-guru selain di bidang keagamaan juga ada. Ada Oh, di sini. matematika. Oh itu juga berarti kayak guru yang mengajar maupun yang nggak mengajar itu berarti banyak yang ikut ya? Iya. Terus juga dari SKI Pawidikra pengurus-pengurus inti dan juga ada grup Hadro Pawid. Ternyata memang banyak banget. Salah satunya ini. Oh jadi kamu apa nih di Hadro? Berarti kamu berpartisipasi dalam tim Hadro ya? Ya dong. Jadi apa? Sebagai vokalis. Oh ini vokalis. Bagus Mau ya. coba kayak micin? Enggak usah deh lainnya ya. Oke, berarti tuh kapan-kapan sih bakal nyanyi guys. Aduh, kapan nih ya kapan-kapan? Nggak janji ya. Kapan-kapan. Janji. Oke, siap. Kapan sih? Kapan-kapan. Oke, jadi selain Hadro tuh berarti kegiatannya apa aja tuh? Setelah kajian malam selesai, kita selesai itu Jam jam 10-an. Terus kita bangun pagi banget karena harus sholat tahajud, sholat subuh juga. Ada jalan-jalan juga ya. Jalan-jalan di sana ada Jalan jalan wisata. wisata. Oh iya. Jadi kayak kita jalan bentar dong, Iya. juga 500 meter. 1 kilometeran enggak sih? Ya kalau kamu lah, kamu gak pernah jalan sih. Kopi Puncak Rindu. Kopi Puncak Rindu di sana. Jadi kita jalan-jalan juga ke sana pagi-pagi waktu itu. Sayangnya waktu itu tutup, jadi perjalanan kita tuh sia-sia banget itu. Berarti totalnya 1 kilo. Betul 1 kilo berarti. Terus paginya itu ada ini kurban sapi karena dari sekolah kita apa namanya menyumbangkan sapi ya. Pakai itu sapi hidup kan berarti? Ya bisa. Iya. Gitu. Sapi hidup. Jadi sapinya hidup datang ke sana baru disembelih bareng-bareng. Oh itu berarti disembelihnya pas Idul Adha-nya berarti diberikan untuk nanti disembelih gitu ya berarti ya? Buat nantinya bakal dibagikan ke warga-warga sekitar sana. Gitu. Setelah selain ada acara pemotongan Ada bazar juga, nggak sih? Oh iya ada bazar. Jadi Iya. di kegiatan bakti sosial tuh juga ada bazarnya. Iya. Terus itu berapa nih kok? Apakah bazarnya tentang beli barang-barang estetik nih atau bazar baju atau bazar alat atau apa nih? ada bazar apa namanya baju yang layak pakai Kayak thrifting. kayak thrifting. Thrifting. Jadi ini di kegiatan bakti sosial Pawai Citra ada thrifting guys. Jadi Keren banget. menarik banget ada thriftingnya gila. Keren banget. Terus juga ada kita jualan sembako. Sembako. Itu harganya kayak lebih murah 50%. Oh iya, ini berarti ada unsur sedekahnya juga berarti ya. Karena apa ya di sana kita kan memang solidaritas membahu ya Iya. untuk kegiatan. Selain sosial juga ekonominya juga ada terkandung dalam kegiatan tersebut gitu. Iya, jadi ini Idul Adha memberikan berbagai macam kebahagiaan, berkah macam-macam ya. Kemarin itu total uangnya berapa? Ada 1.300.000 lebih deh. Nah dia yang apa namanya Yang mengambil uang. Oh, berarti kamu bagian keuangannya nih. kayak banget ya sih. Mantap. Itu berarti Iya. 1.300.000 itu nanti di dalam bentuk uang cash. Iya. Itu didonasikan. Iya, makasih. Donasikan ke musola Iya, Al-Karomah musola. yang ada di desa tersebut. Oh, gitu. Jadi nggak cuma
cuma sapi doang, kita juga sedekah berbentuk ada tadi kan jual sembako yang lebih murah, ada baju juga. Nah itu berarti juga ada uang juga berbentuk macam-macam ya berarti. Iya, macam-macam. Oke, berarti kalau apa gitu? Kita selesai itu siang ya, udah bener-bener capek, terus Jam akhirnya 12-an itu. Perjuangan ya kalian banget udah berangkat sore, pulang malam, habis itu bangunnya pagi sampai pagi gitu kayaknya. Habis itu pulangnya juga siang gitu. Ke sekolah dulu, nggak ke rumah. enggak pulangnya sore. Buset, gila keren banget. Aku sama Sampai sini tuh jam 3. Iya, lebih lebih. keren banget. Nah itu berarti nggak cuma habis itu dong, kan katanya sampai hari ini. Nah itu berarti kalau yang hari ini kegiatan apa nih? Lebih keren lagi berarti. Wah, Dan kita itu ada penyembelihan sapi juga. Ada berapa sapi? Ada 2. dua sapi. Siapa yang tadi yang lihat sapinya di sebelah? Aku dong. Apa enggak? Kan saya ada. Aku malah nggak gitu sama soalnya. Oh, iya. Ada urusan dari pagi. Oke. Jadi tuh katanya sapinya itu ada 4 ya yang dari sekolah. Iya, iya. Jadi yang 2 itu buat disembelih di sekolah ini, yang 1 itu buat disembelih yang di desa kaya yang tadi kita ceritain. Yang sama satu lagi di Sleman. Iya benar. Ini kan sama senang banget ya kalau soal punya boleh sapi ya. Dia kayaknya seneng banget kalau ada yang kesiksa. Astagfirullahaladzim. Nah berarti tadi kan aku waktu ke sekolah itu kan nyemangi enak banget tuh, berarti kalian tuh pada masak-masak ini ya? Iya, iya. Berarti itu kegiatannya masak bersama atau catering atau gimana nih kegiatannya? Kan kita di 7C nih, kita ceritain dulu kali ya dari Iya, kita. kalau di 7C itu tuh catering tadi tuh. Iya, Kalau di betul. 7B gimana, Sa? Kalau di Jube itu jadi dimasakin sama salah satu mamanya temanku. Jadi mereka tuh kayak punya usaha makanan gitu ya. Kuliner Ya, keren banget. catering juga gitu. Jadi beli daging, terus diolah, terus buat ganti dagingnya itu pakai sapi yang tadi baru aja disembelih. Oh gitu. Kalau di kelas KS nih, KS itu kelas berapa sih sebenarnya? Kelas 8-an? 8A. Oke, Dan siap. kurang lebih hampir sama kayak kelas 7B. Oh berarti diganti gitu ya Kak? Iya, jadi daging yang apa ya namanya? Yang dipesan atau yang dikumpulin? Kok dikumpulin sih namanya? Dibeli buat iya dibeli gitu. Dimasak bareng-bareng dibakar tadi gitu. Terus yang dari daging dari sekolah digantiin gitu. Sama. Banget, gila. Berarti ini benar-benar kegiatan Idul Adha, terutama yang di pamikiran ini kita punya kisah tersendiri nih, ada bakti sosial ini keren banget dan banyak banget mengandung solidaritas ya di sini, bahu membahu dan saling menolong juga. Karena kan dengan kegiatan ini, terutama mungkin yang tadi kalian pada pergi itu mana tadi teman-teman? Ke Pajangan Bantul. Ke Bantul. Nah itu kan berarti kan kalian itu membantu orang lain juga bersedekah. Kita pasti senang kan ya kalau kita lihat orang lain sedekah. Itu berarti kemarin tuh partisipasinya dari anak kecil sampai orang dewasa itu ada semua itu berarti. Iya. Bukan 21 Pak. Oh iya. Sampai Oh, kakek. Oh iya ada. Berarti Banyak kayak banget. range umurnya gede deh, itu berarti kan kita membantu membagikan orang tuh banyak banget ya. Bahkan Join us. partisipasi, iya, bahkan partisipasinya dari warga sana 60% tua semua. Oh, berarti keren banget orang-orang di sana itu walaupun sudah sepuh masih mau saling Iya. ada kegiatan ini itu keren Masih banget. ada rasa-rasa untuk Iya. merayakan sebuah Iya. hari raya keagamaan Islam. Iya mungkin senang juga kan kayak mungkin childhood yang mereka kan punya kayak masa kecil yang mungkin dulu masih rame banget, terus habis itu kayak ngelihat mungkin dulu pengalaman sama orang tuanya mungkin ngelihat kami di sini flashback. gitu, flashback. Iya bener, pasti kan ada harunya juga kali Iya, sebenarnya. benernya. Nah kalau misalnya di tempatnya Kak Asa sendiri nih kegiatannya kok di halaman rumah seperti apa nih Iya. kegiatannya? Kalau aku di masjid juga, Di masjid. sebelum hari penyembelihan itu ada takbiran. Kalian Iya bener ada aku ada takbiran. Kalau misalnya tempat Kak Asa takbirannya yang apa nih? takbirannya tuh seru banget. Jadi kita tuh di tempat aku di kecamatan aku tuh dilombain. Bener-bener persiapannya tuh lama banget, semingguan, dan itu tuh butuh waktu sampai jam 12 malam. Wah gila perjuangan keren banget. Alhamdulillahnya waktu malam apa namanya malam Idul Adha itu malamnya alhamdulillah banget dapet juara 2. Wah betul. Ya, kalau Itu dari pasti perjuangan itu nggak mengkhianati hasil ya. Iya, Seru betul banget. banget. Alhamdulillah. Kalau misalnya dari Kansa nih sebagai Kak Anissa, punya cerita apa nih Sa? Kalau aku sih nggak kayak Karisa, jadi aku di dekat rumahku itu nggak dilombain gitu takbirannya, tapi ada. Nah aku juga ikut nih kayak, tapi aku cuma buat nertipin anak kecil gitu. Jadi Oh, bukan yang itu ya, bukan yang takbirannya. Iya, cuma keliling perumahan gitu sih sekitar. Sama di tempat aku itu juga modelnya di satu kecamatan nih kan ada kayak tinggal nanti keliling-keliling sampai malam gitu. Aku sama
bakar-bakaran. Terus bisa ada anak kecil lewat, kita benar-benar keluarga tuh nonton tuh seru banget. Itu bener-bener kayak cuma satu malam. Satu kali dirayain dalam 1 tahun. Iya, itu kayak berharga banget gak sih untuk merayakan hal tersebut. Kalau kamu Cit? Aku cuma nonton sih. Aku cuma nonton. Aku juga nonton, sangat bahagia. Iya, Karena kayak bagus-bagus walaupun sebelahnya itu orang tua-tua tapi itu tetap aja kayak bersyukur gitu. Temanya kreatif banget gak sih? Iya, free Palestine. Terus ada kayak apa lagi ya? Kalau Kak Arsa kan bawa tema apa nih? Yang Palestina. Oh iya, di Palestina. Dan berarti kita akan terus membela Palestina sampai akhirnya pasti ya. Keren banget. Nah, kesan dan pesan yang kita dapat itu seru banget, Iya. seneng banget ya kan? Nah kalau misalnya nih sebagai penutup acara nih, karena 2 menit lagi kita bakal menutup acara ini. Nah untuk kalau dari Kak Arsa sendiri, kesan-kesan yang mungkin bisa disampaikan di kamera kapan Oh, iya? yang nonton? Seneng banget, terharu banget karena nggak semua orang bisa merasakan enaknya daging kurban. Ada di pelosok-pelosok tuh yang belum bisa merasakan, bersyukur banget gitu. Semoga aja di tahun berikutnya masih bisa merasakan, masih bisa dikasih kesempatan Allah umur yang Jadi panjang. kan masih bertemu lagi di tahun depan, di Idul Adha tahun depan ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya dari Kansa nih kesan pesannya mungkin bisa disampaikan. Kalau yang pertama kesannya, kalau aku tuh ya juga kayak Kak Arista sih seneng banget, apalagi ini tuh salah satu momentum agama yang paling aku tunggu nih sejak kecil. Oh iya, Iya. terus pasti bahagia banget gak sih Iya. kayak flashback. Apalagi kalau misalnya pengalaman tersebut hadir dari masa kecil, pasti kan senang Iya, banget ya. iya. Flashback gitu. Kalau misalnya dari Cicit, Kalau dari aku sih aku juga seneng banget karena kemarin itu waktu baksos juga itu tuh ada ibu-ibu sama anak-anak tuh yang kayak kelihatannya tuh happy banget dapet barang harga murah tapi tuh masih bagus-bagus gitu, tawar-menawar antara warga juga tuh bikin kayak di kota kok nggak kayak gini ya. Jarang ya ya. pokoknya intinya kesimpulannya adalah kegiatan Idul Adha ini memberikan banyak kebahagiaan, keberkahan. Banyak manfaatnya juga yang didapat gitu kan. Bener banget. Untuk menutup acara ini karena udah mau selesai nih ya, udah tidak ada topik lagi. Untuk mungkin bisa lanjutkan di episode berikutnya. Siapa tahu nih ada yang diundang lagi, who knows, tidak ada yang tahu. Untuk menutup acara ini kita bisa dong slogan ending. Ada yang tahu nggak nih yang and that's the thing? Coba ya, 1, 2, 3. And that's the thing. Oke. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi seru dari Pamitikes. Nah, sampai jumpa di episode 7. Ditunggu, pasti akan ada yang lebih seru lagi. Dadah!